Ibadah pada Tuhan. Amin saudara. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya mengambil tema khotbah pada siang hari ini. Jangan mendua hati, tetapkan hatimu. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15 saudara. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan diberikan dari mana yang tersembunyi, dan akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sampai dengan jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, mengawali tahun 2022 ini kita dihebohkan dengan satu berita. Dan berita ini dari satu sisi membuat kita tergelitik ya, geli saudara ya. Geli bukan geli diitik-itikin ya, tetapi kita geli dengan berita ini saudara. Tetapi di sisi lain berita ini bagi sebagian berita yang sangat serius. Karena dianggap berita ini berita yang membawa mereka kepada berkat yang melimpah. Saudara, beritanya ini saudara ya, saya bacakan judulnya saja. Viral boneka arwah Ivan Gunawan. Tahu ya? Kenal nggak saudara? Enggak, saya juga nggak kenal. Belum kenalan tapi tahu ya, kita tahu Ivan Gunawan. Hingga Selin Evangelista, katanya Selin Evangelista ini orang Kristen ya, namanya evangelis ya, penginjil. Punya koleksinya, apa kelebihannya? Kita tidak perlu bahas apa kelebihannya saudara. Tetapi ini menarik sekali ya, boneka arwah. Saudara yang punya anak gadis lalu di rumah banyak boneka, jangan dibuang. Oh, ini boneka arwah bukan ya. Nah saudara, ada satu video ya tentang boneka arwah ini. Kita lihat sama-sama saudara. Anak arwah piknik bersama Onti Suni Wijaya ditemani dua babysitter khusus anak arwah. Jadi sewa babysitter untuk, orang Jawa bilang ngemong ya, untuk mendampingi gendong boneka arwah ini. Nih saudara. Siapa yang mau mendaftar jadi babysitter? Sebulan captiau loh, 10 juta saudara ya. Wow, bagi kita saudara yang wow saudara.
Tapi di sisi lain saudara, ini satu yang tidak masuk akal. Apakah orang ini gila? Enggak saudara. Saudara pernah mendengar istilah zaman edan itu gila. Ya ini saudara. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan tanda-tanda akhir zaman. Orang tidak lagi mempunyai kasih, orang berkompromi dengan dosa, orang berkompromi dengan kuasa-kuasa gelap. Saya yakin, seyakin-yakinnya bicara tentang boneka arwah ini sangat erat sekali kaitannya dengan kuasa gelap, saudara. Dari satu sisi, orang yang terikat kuasa gelap sepertinya itu membawa keberuntungan, dalam tanda petik. Memang betul saudara. Saudara, banyak orang bilang, waduh kita harus beli jimat supaya tokonya laris. Kita beli jimat supaya dapat kerjaan, gajinya gede. Betul saudara. Tetapi bagi iblis semuanya itu sebetulnya tidak ada yang gratis. Ada harga yang harus dia bayar saudara. Berbicara tentang kuasa gelap, ya, ini juga dialami dan dihadapi oleh jemaat di Pergamus. Sekilas tentang kota Pergamus, saudara, ya, ini salah satu dari 7 jemaat, ya, ada 7 jemaat kalau kita lihat di kitab Wahyu, saudara, ini salah satu kota yang bisa dikatakan kota yang fenomenal sebagai pusat penyembahan berhala dewa-dewi Yunani. Dalam tanda petik, ya, ini tempat tinggalnya iblis. Padahal iblis pun ya juga di mana-mana, ya. Tetapi ini satu penggambaran dan petik tempat tinggal iblis, berarti praktek-praktek kuasa gelap penyembahan berhala dewa-dewi Yunani ada di kota Pergamus dan sangat mendominasi hampir seluruh sudut kota Pergamus, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat di Alkitab, justru kota Pergamus ini diawali dengan pujian, ya. Dengan pujian. Di ayat 12 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam. Nah saudara, ini satu pujian. Aku tahu di mana engkau diam. Diam itu bukan diam nggak ngomong, tetapi tinggal. Dan pujiannya adalah engkau berpegang kepada namaku. Wah, memegang firman Tuhan, memegang kebenaran Allah. Dan dikatakan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Saudara, ini bukankah penggambaran yang indah? Seharusnya jemaat umat Tuhan juga kita diam bersama dengan firman Tuhan. Kita terus pegang kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, contohnya siapa? Yang bernama Antipas. Nah ini, Antipas ini seorang tokoh yang punya kerohanian yang baik, saudara. Tetapi kenyataannya, saudara, di tengah-tengah pujian pada jemaat Pergamus ini, tidak semuanya setia. Sebagian itu mendua hati. Mendua hati itu dia cinta Tuhan, tetapi dia juga cinta kepada dosa atau kuasa gelap, saudara. Bicara tentang mendua hati, misalnya saudara kerja di satu tempat, saudara full timer di sana, saudara mungkin ada kerja sambilan di luar itu nggak masalah. Tetapi kalau kita kerja di satu tempat, kita mengabdi kepada satu bos, satu perusahaan, lalu kita juga kerja di tempat yang lain, saya yakin saudara, kita akan mendua hati, kita tidak akan betul-betul setia kepada bos utama kita. Demikian pula dengan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih menikmati dosa, apakah itu betul 100% kita mengasihi Tuhan? Nah mari kita coba melihat lebih dalam lagi jemaat di Pergamus ini yang menjadi refleksi bagi saudara dan saya dalam menghadapi tantangan zaman ini. Jemaat Pergamus ini, saudara, mengalami satu pengaruh yang besar, ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus.
Saya nggak akan jelaskan panjang lebar, tetapi intinya saja ajaran Bileam ini tuh ajaran seperti apa sih? Ini saudara, ajaran Bileam. Bileam itu dukun dari Mesopotamia atas perintah Balak, ini Raja Moab, untuk mengutuk bangsa Israel. Seorang dukun dari Mesopotamia ya, menghasut orang benar untuk mengutuk bangsa Israel. Ajarannya ini saudara, mengajarkan kompromi dengan dosa. Kalau kita melakukan dosa perzinahan, ya, setelah itu kita tinggal bertobat, minta pengampunan. Besok nggak apa-apa melakukan dosa zina lagi, lalu minta pengampunan, minta pertobatan. Enak banget saudara ya, enak banget ya. Nggak apa-apa, yuk berbuat zina, kita berbuat cabul, aduh tobat, minta ampun. Setelah itu kita nggak apa-apa berbuat dosa lagi. Yang penting kalau berbuat zina, dua hal ini dilakukan, bertobat, minta pengampunan. Nggak apa-apa berbuat zina lagi besok, bertobat, minta pengampunan. Maafkan saudara. Bukankah gambaran ini juga seringkali dilakukan oleh yang ngakunya orang Kristen? Senin sampai Jumat melakukan dosa, enggak apa-apa. Saya nanti hari Minggu datang ke GPI Jatinegara Timur, bertobat minta ampun. Tapi Senin sadar 100% berbuat dosa lagi. Hari Minggu minta ampun lagi. Waduh saudara, itu kayak kita mempermainkan Tuhan. Ya saudara, secara tidak langsung ya, saya sedang mendidik anak saya itu untuk kalau berbuat salah minta maaf ya. Sebelum minta maaf kesalahannya apa, akuin, setelah itu apa yang dirubah. Namanya anak saya kelas 4 SD saudara, cewek. Ya, dia beberapa kali melakukan kesalahan yang sama. Kesalahannya ini ya, namanya anak-anak kadang suruh mandi tardul, tahu nggak soal tardul? Entar dulu pi, entar dulu ya. Tapi anak sekolah minggu di GPI Jatinegara Timur baik-baik, nggak ada yang seperti anak saya. Saudara, saya bilang, Cing, mandi dulu. Sudah jam 5:30, nggak baik buat anak. Entar dulu. Lama-lama kan juga, ya kami sebagai orang tua marahnya tuh marah yang proporsional tentunya saudara. Lalu saudara, itu dia nyesel, dia minta maaf, besok lakukan lagi. Kesel nggak saudara sebagai orang tua digituin kita? Wah kesel banget ya, tapi ini konteksnya berbeda, saya sedang parenting nih, mendidik anak. Tapi bagaimana kalau misalnya nih, saya dengan Pak Gembala, ya Pak Yung, saya berbuat salah. Maaf ya Pak ya, maaf. Janji nggak ulangan lagi Pak Daniel. Gua tuh maaf, nyesel, nangis saya saudara. Besoknya saya lakukan lagi saudara. Kira-kira Pak Yung kesel nggak? Oh masih oke lah 2 kali, 3 kali, oke lah, tapi nadanya tambah tinggi. Kan kesel saudara, melakukan dosa yang sama. Nah ini saudara, jemaat di Pergamus terpengaruh besar dengan ajaran Bileam. Jadi intinya apa sih ajaran ini? Enggak apa-apa berbuat zina. Intinya kan di situ, saudara. Saudara sekalian, tidak hanya sampai di situ, ajaran Bileam pun juga punya pengaruh yang besar, meninggalkan Tuhan, melakukan penyembahan berhala. Saudara, jangan salah, maafkan ya. Banyak orang Kristen yang hari Minggu ke gereja tetapi masih melakukan penyembahan berhala. Pak, saya enggak lagi sembahyang sama Dewi Kwan Im, saya enggak lagi sembahyang sama nenek moyang saya zaman dulu. Saya enggak lagi sembahyang berdoa di depan kuburan. Oke. Tetapi sudah sadar tidak sadar, banyak penyembahan berhala yang kita sebetulnya lakukan. Sadar tidak sadar, ya. Saya nggak tahu jemaat GBI seperti apa, tetapi saya menjumpai jemaat saya sendiri dan jemaat yang dulu pernah saya layani gereja lain juga, saudara. Contohnya, maaf nih ya, kalau orang meninggal, biasanya itu
ya orang percaya udah meninggal, maaf ya jenazahnya ya udah biasa saja begitu ya. Tetapi saudara, banyak yang ini loh, penyembahan berhala ini mempercayai sesuatu, misalnya harus matanya itu dikasih mutiara, hidungnya dikasih mutiara, telinganya kasih mutiara supaya jalannya terang ke surga, saudara. Hal kecil tetapi ini besar sekali pengaruhnya. Belum lagi maafkan, hitung-hitung hari. Saya kira-kira 2 bulan yang lalu diminta untuk memimpin ibadah peringatan 7 hari mama dari jemaat yang meninggal. Saya bilang, maaf kalau hari Kamis saya pas itu nggak bisa. Boleh nggak diundur ke Jumat atau ke Sabtu deh supaya keluarga bisa ngumpul. Pak, nggak bisa Pak. Pas 7 hari itu hari Kamis Pak. Waduh, saudara, saya bukannya menolak, saya pas betul-betul nggak bisa, saudara. Saya bilang gini, oke lah, saya berjalan keluar. Gimana kalau jam 9 malam? Saya baru bisa jam 9 malam kan, saya ada pelayanan. Nggak bisa Pak, kemalaman Pak. Ya sudah, akhirnya dia pakai hamba Tuhan gereja lain, saudara. Kenapa? Kata 7 itu memang angka sempurna gitu ya. Tetapi bagi orang Kristen banyak sekali suka hitung-hitung tanggal, hitung-hitung hari yang mau tidak mau harus. Bukankah ini penyembahan berhala okultisme yang sebenarnya terselubung, saudara? Nah, saudara sekalian, lalu yang kedua adalah ajaran Nikolaus. Apa saja ajaran Nikolaus atau siapa yang namanya Nikolaus ini? Saudara akan kaget dengan yang namanya Nikolaus ini siapa, saudara? Kalau Bileam jelas dukun, wah udah deh pasti sesat punya. Tapi saudara, Nikolaus ini adalah seorang diaken gereja. Ya, ada beberapa di Kisah Rasul 6 ayat 3 dan 5 dicatat diaken ya, 7 orang. Diaken itu dipilih yang baik, penuh roh Allah. Wow, ini bukankah kriteria yang kita cari kan saudara untuk pelayan Tuhan, dan penuh dengan hikmat. Salah satunya adalah Nikolaus. Nikolaus saudara, dia tahu tentang firman, tetapi dia memberikan pengajaran yang betul-betul menyesatkan. Intinya adalah yang percaya Yesus harus setia beribadah. Kalau titik sampai di sini kita aminkan bukan? Ya. Orang percaya kita harus setia beribadah, enggak boleh tinggalkan ibadah. Namun, nah ini saudara acaranya, namun diperbolehkan melakukan praktek namanya paganisme. Intinya itu adalah boleh berzinah, menyembah patung, ya. Melakukan penyembahan okultisme, boleh saudara. Makanya saudara, di Yunani ini ada namanya dewa Zeus yang dikenal. Ini diklaim sebagai ayah para dewa dan manusia. Wow, seorang mantan diaken gereja loh saudara. Mantan loh ini, saya katakan mantan. Kalau dia masih menjadi diaken yang baik penuh roh, dia nggak akan memberikan pengajaran, tapi mantan. Saudara, seorang bernama William Berkeley berkata begini, pengikut Nikolaus ini lebih buruk daripada kafir. Mereka adalah yang paling berbahaya dari semua ajaran sesat. Boleh ke gereja, boleh beribadah, tapi juga boleh melakukan persinahan, boleh melakukan penyembahan berhala, mendua hati. Jika ajaran mereka sukses, maka dunialah yang seharusnya mengubah, dunialah yang mengubah kekristenan, bukan kekristenan yang mengubah dunia. Kalau dia sukses. Saudara, dengan perkembangan zaman sekarang ini, bukankah banyak orang Kristen kompromi dengan perkembangan zaman yang negatif? Kalau tadi contoh di awal, boneka arwah kita amit-amit nggak akan begitu, oke lah. Tetapi itu gambaran saudara. Zaman sekarang ini jangan membawa kita jauh dari Tuhan.
Zaman bahwa kita pada kompromi demi kompromi dengan dosa. Meskipun saya bisa memahami saudara yang bisnis, saudara yang dagang kadang tidak mudah, bukan? Kita harus berlaku jujur saudara. Tetapi mari kita coba untuk refleksikan pada diri kita sendiri. Berkat Tuhan, materi yang kita terima ini, apakah kita sudah kelola dengan baik? Karena apa saudara? Kita ini di hadapan Tuhan semuanya sebagai orang percaya adalah manajer. Manajer loh saudara. Kita semua manajer. Ibu rumah tangga manajer. Ya, para papa, para ayah, para bapak juga manajer. Manajer keuangannya Allah. Manajer dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mungkin bisnis, kita melakukan usaha, kita buka toko, buka warung, apapun pekerjaan saudara tentu yang berkenan pada Tuhan ya. Nah, zaman sekarang ini membawa kepada kita kepada satu hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Satu kali ada seorang bapak-bapak yang bertobat. Dia tidak terlalu kaya, tetapi dia jualan kayak sembako lah begitu saudara, nggak terlalu besar kok tokonya. Setiap kali acara menjelang Lebaran atau Natal, dia ya supaya penghasilannya tambah, dia membuat parsel. Ya wajar saudara membuat parsel Natal, parsel Lebaran ya. Saudara, dia melakukan kecurangan. Beberapa barang yang sudah expire dia masukkan ke dalam kemasan parsel. Satu kali pembelinya membeli lalu diberikan pada relasinya kepada temannya yang merayakan entah itu Natal atau Lebaran, saya lupa. Ini sungguh-sungguh terjadi saudara. Lalu diberikan. Nah, yang mendapatkan nggak berani protes kan, saudara. Jadi protes ini, nggak berani protes kan. Ini sarden udah expire nih, nggak berani protes kan, namanya dikasih, saudara. Tetapi dia sendiri terus bergolak di dalam dirinya, karena dia setiap hari Minggu datang ke gereja, setiap hari dia baca Alkitab, rajin berdoa, menaikkan doa syafaat, bahkan dia suka puasa. Ternyata saudara, yang membuat dia gelisah adalah Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hatinya yang menggelisahkan dia. Berarti saudara, hati nuraninya masih berbicara. Dia enggak jujur. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu dengan beberapa orang pembeli dan dia ngaku. Saudara sekalian, lepas dari apapun resikonya dia sudah mengakui. Dari satu sisi dia rajin ke gereja, dia melakukan doa puasa, setiap hari baca Alkitab saat teduh. Tetapi di sisi lain dia melakukan berbagai macam kecurangan. Perkembangan zaman inilah yang menyeret kita kompromi dengan dosa. Saudara, ada 5 hal yang paling tidak ini mewakili ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Percaya dukun, terlibat dalam persinahan, percaya feng shui atau ramalan, terlibat kuasa gelap, penyembahan kepada manusia. Loh, ini aneh nih, penyembahan pada manusia. Penyembahan pada manusia adalah oke lah, kita punya idola, kita mengagungkan satu tokoh politik, artis, enggak salah saudara. Tetapi kalau pada akhirnya kita mengagung-agungkan orang itu saudara, karena dia pun juga sama dengan kita orang yang berdosa, kita melakukan kesalahan. Menyembah Tuhan iya, menyembah manusia juga iya, kita mendua hati. Saya tidak tahu di antara kelima hal ini saudara sedang bergumul dengan dosa yang mana. Tetapi satu hal saudara, bicara tentang mendua hati, ini loh ya, cinta Tuhan, melayani Tuhan,
Setiap ibadah tapi kompromi dengan dosa. Intinya kita tidak setia kepada Tuhan. Setia di sini bukan sekedar kita rajin melayani, rajin beribadah, tapi setia di sini kita rajin untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Contoh yang simpel. Saya nggak tahu saudara melakukan ini atau tidak, tapi saya jujur saya pernah melakukan saudara. Ya saya harus otentik ya. Kalau lampu hijau jalan, ya. Lampu merah berhenti, ya. Saya yakin kita nggak ada yang buta warna, saudara. Saya naik motor, saya ke bawah arus, saudara. Satu kali saya berhenti lampu merah sebelum marka jalan, ya garis putih berhenti. Maaf, saudara, saya dikatain maaf nih ya. Woi, jalan goblok lu. Kalau saya buka masker, saya buka helm, saya bilang saya hamba Tuhan, pasti dia bertobat. Waduh, sejak saat itu saudara, saya merasa kok saya yang bodoh ya. Lampu merah berhenti saudara. Akhirnya saya ya udah ke bawah arus, setiap kali lampu merah ya lampu masih merah, semua pada mulai jalan. Ya udah jalan, ikutan jalan. Satu kali saya nyenggol satu sepeda motor yang lain, untung gak jatuh. Kaget saudara. Sejak saat itu saya bertobat. Saya hamba Tuhan loh, lampu merah terobos jalan. Aduh setelah itu Tuhan, saya bertobat gak mau lagi. Saudara, mungkin kita melakukan dosa yang lain, kompromi dengan dosa yang lain. Ayat 16a dikatakan, oleh sebab itu bertobatlah. Bertobatlah. Kata bertobat di sini saudara punya pengertian yang sangat dalam. Sebab itu bertobatlah, pakai tanda seru. Ini perubahan dari cara berpikir dan perbuatan yang salah menjadi cara berpikir atau perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dengan kata lain namanya pertobatan itu saudara, kita harus mengalami revolusi spiritual. Pembaharuan di dalam kerohanian kita yang bobrok. Kita harus otentik apa adanya di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus mengalami brokenness, kehancuran hati di hadapan Tuhan. Dan kita harus ada courage, keberanian untuk berubah. Inilah revolusi spiritual orang percaya. Itulah yang namanya bertobat saudara. Kalau tidak bertobat, Alkitab mengatakan, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Pedang bukannya biasa di tangan. Tetapi Wahyu 2:16 dikatakan pedang di mulutku. Tuhan sendiri loh. Berarti saudara, ini satu penghukuman yang sangat berat. Konsekuensi dosa yang sangat berat. Bileam dibunuh dengan pedang. Pengikut Bileam akan mengalami nasib yang sama seperti Bileam kecuali mereka bertobat. Mungkin kita tidak seperti Bileam, tetapi ajaran Bileam mungkin masih kita lakukan. Mari saudara, kita bertobat. Ya, kalau tidak, ini loh, ngeri loh kalau Tuhan sudah mau menghukum kita, enggak main-main. Tidak ada, Tuhan saya minta anugerah, nggak akan ada lagi saudara. Kalau orang bersalah sama kita, lalu kita minta maaf, atau kita bersalah sama orang lain kita minta maaf, orang itu nggak mau memaafkan kita, berarti nggak ada anugerah lagi bukan? Terlebih lagi Tuhan. Nggak ada anugerah lagi kalau kita belum bertobat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi saudara, ada good news. Ada berita baik. Berita baiknya apa? Di dalam ayat yang ke-17. Yang pertama adalah ya, barang siapa menang, barang siapa mau bertobat dengan sungguh-sungguh, kepada yang akan kuberikan mana yang tersembunyi, mana atau roti yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi? Yaitu menunjukkan kepada Kristus di dalam segala kemenuhannya tersembunyi bagi dunia, tetapi dinyatakan pada orang percaya. Ini mana tersembunyi maksudnya saudara.
Orang tidak mau bertobat, tidak akan lagi melihat Kristus di dalam hidupnya. Tetapi waktu dia bertobat, dia akan melihat Kristus di dalam hidupnya. Syukur pada Tuhan kita beribadah. Baik kita yang di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Mana tersembunyi itu akan diberikan pada kita. Kebenaran demi kebenaran Tuhan itulah. Tapi berbeda dengan mereka yang jauh dari Tuhan, meninggalkan ibadah mereka. Atau mereka kebaktian tetapi motivasinya salah. Kebaktian tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi. Dia nggak akan bisa melihat mana itu, saudara. Kehidupan itu, roti hidup itu yaitu Kristus sendiri. Syukur pada Tuhan. Dia akan menyatakan pada kita. Yang kedua adalah bagi kita yang bertobat dengan sungguh-sungguh, kita akan dikaruniakan namanya batu putih. Wah, ini satu penggambaran ya. Batu putih ini saudara menunjukkan kesucian, holiness, menunjukkan keindahan dan kemuliaan. Dan batu putih ini menyimbolkan kita menjadi orang yang tough, orang yang tahan uji, yang tidak akan binasa, saudara. Meskipun tubuh jasmani kita waktu kita meninggal, kita akan kembali kepada debu, tetapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, ini juga menunjukkan seseorang yang bebas dari kesalahan dan dibersihkan dari semua dosa kita. Itu saudara makna batu putih. Satu lagi saudara, kita mau bertobat kita akan mendapatkan ini. Nama baru. Wah, nama baru. Apakah nama baru ini berganti? Daniel Indarso ganti nama. Pak Wayan misalnya. Bukan itu saudara. Nama baru yang dimaksud di sini adalah menunjukkan sifat, karakter orang yang berubah. Lalu diberikan nama baru. Ini satu penggambaran loh saudara ya, nama baru ini. Dalam kemuliaan nanti, waktu kita dipanggil Tuhan, kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, kita akan disucikan dan karena itu akan diberikan nama baru. Nama di sini sekali lagi bukan nama ada Daniel, ada Justin, bukan saudara. Ya, nama baru di sini adalah mereka orang-orang yang diselamatkan, mereka yang layak untuk masuk surga. Suatu kelak nanti, kapan kita tidak ada yang tahu, tapi pasti Tuhan akan datang. Saudara bisa neng kota Pergamus. Kota Pergamusnya kita adalah kota di mana kita tinggal. Di Jakarta ini, saudara. Banyak hal yang membawa kita arus dunia ini kepada hal yang negatif. Contoh saya tadi, naik motor lampu merah pada jalan ikut arus. Semua pada berbuat dosa, masa saya enggak berbuat dosa? Enggak apa-apa karena yang lain berbuat dosa. Enggak bisa saudara. Saudara mau total ikut Yesus? Saudara mau total ikut Yesus? Yang di rumah saudara mau total ikut Yesus? Kuncinya ini. Berani tampil beda. Enggak apa-apa dikatakan maaf goblok. Enggak apa-apa dikatakan maaf bodoh kamu. Ini kita bisa ambil dengan cara yang tidak benar. Enggak apa-apa. Dunia berkata demikian kok. Orang-orang lain juga berkata demikian. Orang lain dengan cara yang busuk, cara yang tidak baik, enggak apa-apa. Sekali lagi, no. Sebagai orang percaya status kita sudah diselamatkan, mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Kita sebagai murid Kristus, kita berani tampil beda. Amin saudara. Saudara tahu binatang ini? Mungkin kita pernah makan dagingnya saudara. Ikan salmon. Ya, di Indonesia nggak ada yang hidup ya salmon. Saudara, ikan salmon ini ya, dia berenang ya, ikan anak salmon berenang dari hulu ke hilir saudara ya, sampai ke dekat muara. Nah, sampai dekat muara begitu udah dewasa dia akan bertelur, dia akan kembali ke hulu saudara, lawan arus ya.
makanya dagingnya enak sudah ya, dagingnya enak. Lawan arusnya nggak sekedar lawan arus, harus menghadapi beruang, harus menghadapi batu-batu yang keras, yang terjal. Gak gampang buat ikan salmon kembali ke hulu, saudara. Kembali ke tempat dia waktu telurnya ditetaskan, saudara. Lawan arus. Tapi bukan betul saudara, lawan arus one way, lawan arus bukan itu saudara ya. Tetapi mari kita melawan arus dunia ini dengan ini loh saudara. Dengan firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita doa puasa. Roh Kudus memimpin hidup kita. Mari kita juga buka hati kita. Mau di-drive, mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti hanya saudara mengendarai sepeda motor atau mobil, atau saudara naik bajai, seluruh kuasa, ya, seluruh keselamatan kita ada di tangan pengemudi, bukan? Dibawa kemana? Kalau kita mengendarai motor kita mau bawa kemana? Tapi biar kita mau dikendalikan, di-drive oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Yang menegur dengan keras. Bagaimana seharusnya kami menetapkan hati kami. Kami tidak mendua hati. Tetapi hati kami tetap satu. Hanya kepada Yesus. Bukan kepada Yesus dan dosa. Tapi hanya kepada Yesus. Kalau ada dosa yang merintangi kami. Yang menggoda kami. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan. Supaya kami tetap bersandar, tetap bergantung pada firman-Mu. Satu-satunya pedoman hidup kami hanya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dengan sehat dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.